Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami seringkali mendapat gangguan-gangguan dari diri kami sendiri ataupun dari luar, seperti suara masjid ini yang sudah berjam-jam dinyalakan hanya karena pakai audio, ya, bukan dari mulut doa tetapi dari kaset. Ada juga gangguan dari dalam diri kami, nafsu, seperti nanti dalam bacaan Injil tentang Raja Herodes. Bantu kami ya Bapa untuk mengenali kelemahan, dosa, tantangan dalam diri kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi saya mau mengajak Anda untuk menyadari ada banyak gangguan-gangguan. Nyanyian dari masjid ini yang dari kaset sudah jam 5 yang lalu, dan itu diarahkan setiap hari ke tempat di mana teman saya yang Katolik ini. Sudah diingatkan tetapi jugul, keras kepala, tidak mau. Ya, ini satu contoh bagaimana kita mengatasi tantangan dari luar. Yang dari dalam hari ini kita mendengar bagaimana Raja Herodes yang tidak memberikan contoh dan teladan bahwa dia mengambil istri saudaranya Felix yang Herodias untuk hidup bersamanya bersama dengan anaknya, anak putrinya. Jadi godaan itu dari luar dan dari dalam, apapun juga. Bagaimana orang misalnya tentang kalau tentang pornografi, ya orang berpikir tentang banyak hal, tentang hal-hal yang negatif, tentang hal yang kotor. Berbahagialah orang yang murni hatinya, sebab ia akan melihat kerajaan Allah. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Karena hati kita tidak murni. Dan itu perjuangan yang besar. Mazmur 51, jadikanlah aku hati yang bersih dan murni, seperti yang diminta oleh Raja Daud tentang sikapnya yang berdosa. Jadi apa yang sebetulnya dalam perjuangan kita hari-hari ini adalah hati yang murni, hati yang bersih. Dan itu tidak mungkin hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita bisa melihat Allah di saat sekarang ini, bukan nanti pada waktu kita sudah mati bersatu dengan Allah. Tapi sekarang ini kita bisa melihat Allah yang hidup di sekitar kita, Allah yang hadir, Allah yang berkuasa. Maka mari saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita harus melihat apa yang dilakukan oleh Yosef perjanjian lama, di mana dia digoda oleh Potifar, istri Potifar, untuk melakukan hubungan badan. Dia lari, melepaskan. Jadi ketika ada godaan, kita belajar lari dari itu. Tetapi yang penting yang kedua adalah strategi Daniel, itu mengisi hal-hal itu dengan berdoa, mempersembahkan, tidak ditolak, tidak ditekan, tapi dipersembahkan kepada Tuhan, didoakan. Bahkan kita mengisinya dengan membaca kitab suci atau berdoa secara spontan, Tuhan bantu aku supaya aku tidak kepikiran. Jadi sebelum godaan itu masuk dan mengubah cara pikir dan cara pandang kita, cara hidup kita, supaya tidak mengolah dalam diri kita hal-hal yang negatif terus-menerus, tapi kita isi dengan hal yang positif. Ini penting juga, kita lari dari godaan tetapi mengisinya dengan yang baik. Lalu yang ketiga, bagaimana kita protokol Paulus, ya, yaitu kita berdoa terus-menerus. Bukan berarti kita berdoa terus-menerus dengan ada kesadaran untuk menghidupkan hal-hal sehari-hari. Gitu. Jadi artinya kita berdoa terus-menerus itu bukan berarti kita seperti di gereja, enggak. Tetapi kita melibatkan Tuhan dalam pekerjaan hidup. Tuhan, aku pusing, aku tidak suka dengan orang ini, aku sedih, aku susah. Nah itu kita libatkan Tuhan, ajak Tuhan untuk terlibat dalam diri kita. Jadi ini lalu apa yang penting di situ? The consciousness of God, kesadaran akan Allah. Jadi sekali lagi ketika ada godaan itu cepat kita pergi, jangan biarkan itu masuk seluruh diri kita. Lalu isilah dengan sesuatu yang berguna, dengan doa singkat, doa baca kitab suci, dengan berdialog, dengan baca kitab suci dan seterusnya. Lalu setelah itu kita berdoa terus-menerus, ya, melibatkan Tuhan terus-menerus dalam pikiran, hati dan budi kita. Semoga kita tidak terpancing, tergoda seperti yang dialami oleh Herodes, ya,
mengumbar nafsunya dengan pesta, dengan makan-makan dan segala sesuatu. Semoga kita belajar dengan konsisten dengan hal-hal tersebut. Konsisten sekali lagi. Supaya hidup kita penuh dengan apa yang saya katakan, berbahagialah orang yang murni hati. Tuhan, bersihkanlah aku dari segala pikiran hati dan seluruh diriku. Jadi dengan demikian, dan pikiran, perasaan dan seluruh badan kita sudah tersiapkan untuk melakukan yang terbaik. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dan saya. Terus berjuang dengan konsisten. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.